dibagikan juga kepada kami. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, saat ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya. Ketika kita mendengar tentang budaya positif, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di pikiran kita ketika kita membahas tentang budaya positif? Hal yang baik. Iya, luar biasa. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Ya. Yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini yaitu materi budaya positif. Terdiri atas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini sangat menarik. Bagus sekali untuk kita ikuti bersama sebab kita sebentar bisa saling berbagi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini bagus sekali buat Bapak Ibu guru yang hebat yang ada di Guru BK dan yang bertugas di piket, bahkan untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, restitusi. Ya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru, kita adalah pendidik. Maka kita perlu mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan, ya, menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Iya, atau Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Jadi itu yang diutamakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi adalah pendidikan yang holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Iya, atau Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Jadi itu yang diutamakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Ada juga yang termotivasi karena ingin dipuji, ingin diberi penghargaan. Itu jenis motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri. Misalnya, saya melakukan kegiatan disiplin. Saya datang setiap pagi lebih awal, ya, tidak pernah terlambat karena itu memang saya meyakini dan menghargai diri saya sendiri untuk mendisiplinkan diri saya sendiri. Di sini kita belajar tentang di bagian B kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, bagus sekali materi ini untuk kita pelajari bersama-sama tentang hukuman, apalagi kita berhadapan dengan siswa. Dulu, ya, ini menjadi bahan koreksi sekali bagi saya. Dulu sebelum saya masuk dalam guru penggerak, boleh dikata saya sangat ditakuti anak-anak. Kenapa takut? Karena takut dihukum. Iya. Setiap ada kesalahan mereka saya hukum. Waktu saya pikir kalau ada yang terlambat saya hukum di luar. Bahkan pernah saya jemur di lapangan. Tapi setelah saya masuk guru penggerak, ternyata salah total. Kita sebaiknya tidak menghukum. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ya, ini setingkat lebih ringan dari hukuman,
tentang konsekuensi. Ini bukan hukuman, tapi ada imbalan, ada efek yang didapatkan sesuai dengan pelanggarannya. Misalnya terlambat disuruh menulis 100 kata, misalnya menulis bahwa saya tidak akan pernah terlambat lagi. Itu konsekuensi, supaya dia berjanji kepada dirinya untuk tidak terlambat lagi. Tetapi apabila saya menghukum dan menjemurnya di luar, itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Bagaimana dengan sekolah kita selama ini, Bapak Ibu guru yang hebat? Apakah masih berbentuk hukuman? Apakah berbentuk konsekuensi? Atau berbentuk restitusi? Selanjutnya yang kita akan bahas itu. Pada materi ini akan kita perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Mungkin ini istilah baru. Nanti juga saya masuk grup penggerak baru saya tahu ternyata ada namanya restitusi. Ini model penyelesaian masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan, bukan menghukum maupun memberikan konsekuensi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita mencermati, mari kita merenung apa yang telah kita lakukan kepada siswa kita selama ini, dan mari kita membenahi lebih baik ke depan, sedikit demi sedikit. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bapak Ibu guru yang hebat, restitusi memperkenalkan model penyelesaian masalah mereka sendiri yang mencari jalan keluarnya, bukan gurunya, bukan guru BK, bukan kepala sekolah, dan bukan yang lain, tetapi mereka sendiri yang akan mencari penyelesaian. Seperti kasus tadi, ada anak wali saya yang sudah 2 kali terlambat. Saya panggil, kenapa nak sampai 2 kali terlambat? Katanya pipa di depan rumahnya digali sedalam sekitar 3 meter, lebarnya sekitar 2 meter dan tidak bisa dilewati. Dan itulah yang membuat mereka terlambat karena subuh dikerjain sama proyek. Sekitar jam 7 baru selesai dikerjain. Nah, jadi semua katanya anak sekolah sekitar situ terlambat. Jadi saya tanya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi penggalian, akan tak terlambat lagi? Dia menjawab begini. Kalau misalnya ada lagi penggalian tuh, lakukan masuk atau lakukan karena di jembatan apa namanya ya, darurat, supaya kamu bisa lewat dan kamu tidak terlambat ke sekolah. Saya katakan kamu smart, kamu cerdas, kamu bisa mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Jadi ini merupakan proses kolaborasi, berarti kerjasama, berkolaborasi, tidak diterapkan hanya satu orang. Nah, ini tadi tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita perhatikan tabelnya.
identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Yang pertama, hukuman. Ternyata kita membuat identitas gagal kalau kita memberi hukuman. Baru juga saya tahu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu guru yang hebat, saya sepertinya menyesal. Kenapa dulu saya terlalu begitu sama anak-anak, sering mereka memberi hukuman. Ternyata itu membuat mereka sakit, dan itu harus dia alami. Sampai saya berpikir, andaikan waktu bisa memutar kembali, kembalikan semua siswa-siswa yang pernah kuhukum dan mereka sakit hati, akan kuulangi, kubimbing dan kuperbaiki, akan kusembuhkan luka-luka yang mereka pernah alami. Demikian juga kita ya. Sampai saya berpikir, oh iya, kalau saya dihukum, saya pasti sakit dan kecewa. Begitu juga anak-anak didik kita, jika kita menghukum mereka. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Ya. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Bapak Ibu guru yang hebat, pada saat saya ikut pendidikan, kami disuruh menulis siapa guru yang Anda ingat mulai dari SD sampai sekarang. Kalau kita kira-kira disuruh, seperti apa jawaban kita? Apa yang akan kita tuliskan? Saya menulis guru yang saya ingat sampai sekarang. Ada 2 guru yang saya ingat. Guru yang menyenangi saya dan guru yang pernah menghukum saya, yang pernah menyakiti saya. Ketika itu saya tuliskan, kita disuruh buka lagi. Seperti itulah posisi kita ternyata sebagai seorang guru. Sampai saya katakan, aduh, semua sudah terjadi. Saya sudah terlalu banyak menyakiti anak-anak saya dengan cara saya menghukum mereka. Yang saya bisa lakukan hanyalah bagaimana memperbaiki yang akan datang, supaya tidak ada lagi yang mengenang saya dalam tanda kutip tidak disengaja. Jadi kesimpulan pada saat itu bahwa yang diingat sepanjang masa oleh anak didik kita adalah kebaikan kita. Dan yang membuat mereka sakit hati, itu hanya 2 yang diingat. Bapak Ibu guru yang hebat, ya, korban mendapatkan keadilan. Ya, hukuman mungkin memang korban mendapatkan keadilan, ya, tapi itu hanya sementara. Murid, anak akan tersakiti, ya, itu sudah pasti. Kemudian perilaku positif agresif meningkat. Berarti kalau kita menghukum anak-anak itu, justru pelanggarannya akan semakin besar, karena perilaku pasif agresifnya semakin meningkat, karena dia merasa terkekang, maka suatu waktu akan meledak. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi mereka atau murid itu menganggap hukuman itu biasa. Dia pernah takut dan masalah. Kenapa? Paling kalau ada tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa juga. Itulah matematika saya kok. Biar nih saya di jemur, ditaruh di luar, tidak apa-apa. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini yang menjadi garis bawah. Berlaku hanya sebuah institusi, berarti peraturan hanya di atas kertas, berlaku di sebuah institusi, tetapi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Apalah artinya kita mendisiplinkan anak-anak kita di sekolah ini, tetapi ketika mereka keluar dari sekolah ini tidak membawa nilai moral sama sekali. Ya, karena mereka pasti katakan bahwa ternyata zaman SMA itu tadi kasus itu, sekarang tidak lagi. Tetapi jika kita menanamkan kedisiplinan itu memang
hari Senin kami ke Rintingalo. Yang saya pikir Rintingalo itu daerah kampung di SMP Negeri 1 Rintingalo. Begitu kami turun dari mobil, anak-anak yang berjejer di pinggir jalan itu main karena jam istirahat. Mereka dengan sangat ramah, "Hai Bu, apa kabar Bu?" Aduh, jujur ya saya merinding. Saya tidak pernah membayangkan bahwa siswa SMP yang ada di kampung sana sebegitu ya, tertanamnya nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka. Kemudian masuk ke gerbangnya, saya lihat di mana-mana ada tulisan. Ya. Sampai saya berjalan itu pelan-pelan dan saya membaca dulu. Aduh, literasinya cukup luar biasa. Nah, ketika ada orang masuk di SMA 1, apakah siswa kita juga sudah demikian? Ya, apakah sudah demikian? Tentu tetap Indonesia, karena si normal yang kita sekolah tak. Nah, kondisi yang ya pagi Bu, iya, tapi dia duka itu masih normal. Nah, ini pekerjaan yang berat buat kita Bapak Ibu guru untuk menanamkan ini. Walaupun ini sepele, tapi ini luar biasa pengaruhnya. Dan ini boleh terwujud kalau kita bekerja sama, kolaborasi, restitusi itu kolaborasi. Mari bekerja sama Bapak Ibu. Tidak akan terwujud kalau hanya satu orang, dua orang yang akan melangkah. Ya, harus melangkah secara bersama-sama. Peraturannya adalah kamu harus. Terkadang hukuman itu kamu harus. Kalau kamu terlambat, kamu harus di luar, tidak boleh masuk. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Ada dua disiplin di sini yang membuat identitas berhasil dan sukses. Yang pertama, sanksi atau konsekuensi, dan yang kedua, restitusi. Sanksi sesuatu harus terjadi atau konsekuensi. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita membaca konsekuensi? Apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi. Misalnya, seorang siswa merobek buku temannya, mencoret-coret buku temannya. Apa konsekuensi yang akan kita berikan? Ya, yang berupa konsekuensi, bukan hukuman. Apa konsekuensinya? Ya, kita bisa menyarankan temannya yang sudah merusak bukunya, mencoret-coret untuk menggantikannya dengan buku yang baru. Ya, kalau itu konsekuensi, dia merusak berarti harus bertanggung jawab dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Ya, seperti yang katakan tadi bahwa hukuman itu nomor 1 paling berat. Ya, kalau konsekuensi agak ringan, dia hanya jangka pendek. Mungkin tidak nyaman, tapi itu dalam jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, artinya tidak membekas di hati, bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman, ya tidak nyaman juga, seperti hukuman, tapi tidak seberat hukuman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, ya. Sifatnya hanya sebentar. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu kalau konsekuensi. Terus-menerus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya, itu kalau konsekuensi. Bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau konsekuensi. Sekarang kita ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan, bukan pemaksaan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Mari kita mulai dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Restitusi untuk jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Ya. Yang berikut, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, akan
Akan ada materi berikutnya nanti bagaimana caranya memberi penguatan kepada siswa ketika kita memperlakukan segitiga restitusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa. Berikut, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Ini restitusi. Murid belajar bertanggung jawab akan perilakunya. Seperti tadi, berapa siswa saya yang sudah tercatat terlambat dan saya coba terapkan ini restitusi. Dan mereka belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka waktu panjang. Jadi fokus ke pemecahan masalah. Pemecahan masalah oleh siswa sendiri. Dia yang mencari sendiri jalan keluar, bukan kita yang memberinya jalan keluar. Kita hanya sebagai fasilitator, ya, mengarahkan yang mana yang mereka anggap baik. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Bapak Ibu guru yang baik. Satu, Seperti itulah posisi kita ternyata sebagai kata yang baru sampai saya yang saya dapatkan nanti setelah saya mengikuti guru saya saya. sebagai orang yang menyakiti anak-anak. Dan ternyata bahwa restitusi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa bersabar. Bagaimana Selama ini memperbaiki saya salah total. supaya tidak ada lagi kebaikan Tapi kita. kalau saya lihat, waktu saya sekolah sebenarnya ada juga yang sudah diterapkan oleh guru-guru pada saat mendidik mereka. Misalnya, apa tujuan melakukan itu di restitusi itu ada. Siswa melakukan kebaikan itu ada tujuannya. Siswa melakukan ketidakbaikan itu ada tujuannya. Itulah yang akan kita gali, apa tujuannya. Ya, korban mendapat Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu guru yang hebat, dihukum oleh penghargaan. Apa yang dimaksudkan dengan dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu guru yang hebat, ternyata penghargaan juga itu menghukum kita. Kita melakukan itu hanya karena kita butuh penghargaan. Kita mau dihargai, kita hanya mengejar hadiah, tetapi kita abaikan tentang moral-moral disiplin yang lahir secara intrinsik dari hati kita. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak, Ibu guru yang hebat, ya, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Inilah yang dianut oleh kurikulum Merdeka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ternyata, jika kita menanamkan metode segitiga restitusi, ternyata justru memperkuat karakter mereka, karena mereka merasa dihargai, mereka merasa berharga, sehingga dia makin kuat bahwa oh iya saya berjanji tidak begitu lagi, ternyata seperti itu. Karakternya akan lebih kuat, dan apabila karakternya sudah tumbuh kuat, maka apapun yang mereka hadapi, tetap mereka akan konsisten dengan dirinya sendiri. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Jadi restitusi prosesnya adalah mereka mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Bukan kita yang carikan solusi, tapi mereka, karena yang mau jalani adalah mereka. Kita hanya mengarahkan.
bedakan dia dengan program disiplin yang lain. Ya, ini sangat nampak perbedaannya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu guru yang hebat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Misalnya, anak-anak kita melakukan kesalahan, lalu kita memberikan hukuman, berarti dia menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, memperkuat. Ya, misalnya, ya, siswa yang saya ajar melakukan pelanggaran, misalnya dia tidur dalam kelas. Ya. Mungkin ketika saya tegur dengan kasar, mereka bisa membenci saya dan mungkin kalau saya ketemu di jalan menghindari. Tetapi ketika aku dekati secara persuasif, ya, menegur dia dan menyadarkan dia dengan cara restitusi, mungkin akan lebih kuat. Akan lebih kuat hubungan saya dengan anak-anak saya, lebih kuat hubungan saya dengan siswa yang punya kesalahan. Dan tidak tertutup kemungkinan jika kita memberikan solusi yang terbaik tanpa diminta, jika anak itu mempunyai masalah akan datang kepada kita, karena dia sudah percaya kita bahwa kita mampu menyembuhkan hatinya. Restitusi adalah tawaran, bukan pilihan. Sangat jelas sekali. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menghakimi, menuduh bahwa kau memang nakal, kau memang ini, kau memang itu. Tapi justru restitusi membuat dia melihat dirinya siapa dia. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pada saat kita dihadapkan dengan siswa yang bermasalah, kita pasti tanya dulu, apa tujuanmu melakukan ini? Dan mereka pasti punya alasan. Mari kita dengarkan alasannya. Dan mereka akan melegah. Mereka akan plong. Dan memberikan pemahaman bahwa apa yang kamu lakukan itu mungkin sudah kena. Restitusi diri, mengubah kebiasaan. Ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya Bapak Ibu guru yang hebat. Restitusi fokus pada karakter, pembentukan karakter, bukan pada tindakan. Ya. Cenderung kalau siswa salah, kita kita memberikan seolah-olah ajarannya bahwa tindakannya yang kita memperbaiki, tindakannya yang akan kita ubah, bukan karakternya. Jadi itu yang menjadi fokus kita. Kita akan mengubah karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, menjadi momen yang baik untuk berubah. Ya. Restitusi menguatkan, menjadi momen yang baik untuk berubah. Ketika kita terapkan model segitiga restitusi kepada siswa kita, mereka akan merasa kuat. Mereka akan membangun prinsip. Restitusi fokus pada solusi, bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Restitusi bukan solusi, fokus pada solusi, bukan siapa yang salah, bukan siapa yang benar. Restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Mungkin saya juga berpikir waktu itu, memangnya kelompoknya di mana? Sehingga kita akan kembalikan ke kelompok yang kita akan kembalikan ke kelompoknya. Ya. Artinya, murid kita akan kembali ke kelompoknya tanpa merasa minder, tanpa merasa bersalah. Sekalipun mereka sudah sadar bahwa dia salah, akan diterima dengan baik oleh kelompoknya, tidak akan merasa terpojokkan. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan
Nilai-nilai itulah yang dimaksud dengan suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Ya. Keyakinan kita akan memotivasi kita. Contohnya saya, keyakinan saya bahwa saya berbuat sesuai dengan apa yang saya miliki. Saya mendisiplinkan diri saya. Itu dari dalam diri saya. Itulah satu keyakinan pada diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Bapak Ibu guru yang hebat, keyakinan lebih kuat daripada peraturan yang tertulis. Ya. Kalau saya kembali ke zaman-zaman dulu, ya, pernah saya bercerita dengan orang-orang tua zaman-zaman dulu yang tetap pernah apa tuh, tetap pernah salami. Nak masuk situ, kami tidak punya kitab suci, tidak ada aturan yang kami harus ikuti. Tapi dulu tidak ada kriminal, tidak ada perselingkuhan, tidak ada yang lain-lain yang sederajat dengan itu. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan. Yang namanya tolong yang sampai balik ini Tuhan, betul-betul ini kok bagaimana? Bayar apa keyakinan? Tahu untuk melakukan itu tidak tertulis, tapi diyakini secara turun-temurun. Ya. Saya salut dengan suku-suku Bugis, ya. Mereka betul-betul menganut itu namanya keyakinan. Ya. Kalau kita orang Toraja, biasa kurang bilang kok tengah dan rokok ya pakai bayi neki. Ya. Itu menjadi keyakinan. Jadi jangan untuk Toraja rokok jangan apa sama-sama keyakinan. Padahal kalau diangkat ke zaman modern, memang kita tidak boleh duduk di pintu karena mulai toilet dulu. Ya. Itu menjadi suatu keyakinan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kalau tata tertib kita menjadi suatu keyakinan. Ya, itu turun-temurun menjadi suatu kebiasaan yang membudaya dalam kehidupan kita. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Artinya tak terlihat. Apa yang tak terlihat? Jujur, disiplin, bertanggung jawab. Ya, ada banyak yang abstrak. Itu menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal artinya berlaku secara umum, baik itu dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Artinya jangan kita membuat peraturan yang tidak ada hubungannya dengan suatu kebiasaan di sekolah itu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, jika nanti kita membuat keyakinan kelas, maka kita melibatkan semua murid untuk berkontribusi di dalamnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, apakah masih relevan atau tidak? Kebutuhan dasar manusia. Siapakah manusia? Ya, manusia adalah kita semua. Semua yang ada di lingkungan sekolah kita itu manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Bapak Ibu guru yang hebat, kebutuhan bertahan hidup. Apakah kita sadar bahwa kita ada di sini bertemu satu sama lain karena kebutuhan ini? Ya, karena kebutuhan bertahan hidup. Karena kita di sini mencari sesuap nasib. Ya, apalagi saudara-saudara kita yang jauh ditempatkan oleh pemerintah di sini. Oleh karena itu semua. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru yang hebat, ini sangat penting.
sebagai seorang guru, kebutuhan yang 5 ini harus terpenuhi. Kita harus bahagia dulu, baru membahagiakan anak-anak kita. Bagaimana kita membuat orang lain bahagia kalau diri kita sendiri tidak bahagia? Oleh karena itu, sejak saya mendapatkan materi ini, saya mulai bahagia dengan apapun kehidupan saya. Saya tidak lagi melihat hal-hal yang lain, supaya saya bisa membahagiakan anak-anak saya. Karena ketika saya bahagia, minta mana jaga gerbang, senyum-senyum dulu ke sekolah. Ke sekolah bahagia, anak sekolah bahagia karena dilihat saya senyum. Kalau saya melihat anak sekolah juga senyum, saya juga bahagia. Ya. Apakah kita merasakan hal yang sama? Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita dan teman kita tersenyum, apakah kita bahagia? Ya. Dan demikian juga sebaliknya, ketika kita ketemu dengan teman kita cemberut, ya disapa dan tidak menyapa balik, atau malah buang muka, apa yang membuat kita bahagia? Bapak Ibu guru yang hebat, kesimpulannya bahwa jika kita membuat orang bahagia, orang lain juga akan membuat kita bahagia. Ada timbal balik kebahagiaan yang akan kita berikan dan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan atas kemampuan atau power. Penguasaan ini penting, Bapak Ibu guru. Kita harus merasa kuat apabila kita diakui, kemampuan kita diakui. Jadi saya kembali ke keadaan saya ketika dalam kelas. Ketika saya memberikan jempol kepada pekerjaan anak-anak saya, walaupun itu jelek, ternyata mereka kuat. Itu menjadi suatu kekuatan bagi mereka. Apapun yang dilakukan ketika kita hargai, menjadi suatu kekuatan. Dan saya kembalikan ke diri saya juga. Jika saya melakukan sesuatu dan orang lain menghargai, oh masalah perusahaan. Ya, demikian juga sesuatu. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau freedom, kebebasan. Bapak Ibu guru yang hebat, kebebasan, kemerdekaan. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah memiliki kebebasan? Terkadang sesungguhnya kita belum merdeka karena kita masih menjajah diri kita sendiri. Kita tidak melepaskan diri kita dari hubungan-hubungan yang negatif, sehingga kita berada pada lingkaran yang tidak bisa kita keluar dari dalamnya. Mari kita merdekakan diri kita. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ternyata kesenangan adalah kebutuhan. Kita butuh senang, kita butuh refresh. Mari kita saling membuat jiwa kita senang. Buat saya buat kalian senang dan kalian juga membuat saya senang. Kalau itu adalah kebutuhan. Amin. Itu adalah kebutuhan. Kita butuh kesenangan, tapi kesenangan dalam hal yang positif. Nah, kita masuk pada inti dari semua isi yang kita sudah bahas tadi, restitusi. Dia Negosian mengatakan dalam bukunya bahwa restitution school disiplin, bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruangan belajar mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Dan apakah memandirikan murid? Yang berikut, posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru atau atasan ataupun orang tua. Saya kira kita di sini semua mencapai sebagai atasan, sebagai guru, sebagai orang tua. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu bersifatnya fisik dan verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya.
Ini posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Biasanya ketika kita menyelesaikan masalah siswa, kita mendekatinya secara lembut, hening, dengan suara lembut, sehingga siswa itu merasa bersalah. Demikian juga antara atasan dengan bawahan, ketika memperingati dan memberikan suatu kalimat-kalimat yang lembut, maka akan muncul rasa bersalah. Saya sering mengalaminya. Ya. Yang ketiga, teman. Dalam menyelesaikan masalah sebagai teman, artinya dalam komunikasi akrab dan santai. Yang keempat, pemantau, mengawasi. Karena ada nanti materinya yang lebih dalam tentang itu. Yang kelima, manajer. Ya, itulah restitusi. Manajer itulah yang dimiliki oleh seorang yang menjalankan segitiga restitusi, menjadi posisi manajer. 5 posisi kontrol. Ya. Bapak Ibu guru yang hebat, ya, memang agak lama ini karena materinya 1 modul yang kami pelajari selama 1 bulan, tapi hari ini dibawakan dalam 1 kali pertemuan, jadi dibawa. 5 posisi kontrol. Identitas gagal. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu guru. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu sama-sama ke bawah. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman. Mari kita lihat isinya ke bawah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri, ya. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, ya. Mengevaluasi diri. Ini proses dari restitusi. Bisa kita bedakan dengan proses yang lainnya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya, Diana Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, atasan, dan orang tua dalam melakukan proses segitiga restitusi. Waktu kami mendapat materi ini, kami sempat bincang-bincang dengan ibu-ibu. Ya, kami pada ngomong, saya belum bisa menjalankan itu di rumah saya. Ya, anak saya tidak bisa berubah kalau jadi teriyaki. Iya, begitu juga di sekolah, siswa tidak bisa mendengar kalau jadi teriyaki. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Langkah segitiga restitusi. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus kuasai 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Akan kita bahas nanti bagaimana caranya menstabilkan identitas. Ini poin penting Bapak Ibu guru. Ini intinya dari modul 1.4 yang kami pelajari. Restitusi. 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya memvalidasi? Akan kita bahas nanti. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. 3 langkah ini harus kita kuasai. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol untuk mengontrol, mengendalikan. Yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini sangat membangun. Kita semua bisa melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, inilah yang saya maksud tadi, segitiga restitusi.
segitiga restitusi yang ada di depan kita. Ya. Mulai dari menstabilkan identitas, dia alas di bawah. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, alangkah pedulinya anak kita jika mereka bersalah, melakukan pelanggaran, dan kita menyatakan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, apakah orang yang melakukan kesalahan itu mau memperbaikinya atau tidak? Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya seperti ini ada contoh. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, yaitu validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Ya, jadi kita bertanya kepada siswa yang melakukan pelanggaran apa yang telah mereka sepakati, yang telah kita sepakati antara siswa dan guru. Kemudian yang di bawahnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, inilah kalimat-kalimat restitusi yang akan kita terapkan. Bapak Ibu guru yang hebat, ya, kita masih ada beberapa orang. Mungkin bisa kita berdiskusi ya tentang segitiga restitusi, menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama anak-anak kita, yang mungkin menurut kita bisa kita pecahkan bersama-sama. Bisa antar dua orang atau berapa orang. Sebenarnya yang lebih kuasai ini guru BK, karena mereka yang selalu bertemu dengan masalah-masalah. Bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa? Ya. Kalau bisa, ayo kita diskusikan masalah-masalah yang kita hadapi, masalah siswa yang pernah kita hadapi, dan kita membuat skenario-nya. Bisa? Ya. Untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk mempraktekkan proses atau segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sekitar 5 menit. Mungkin kita bisa berembuk dengan tema duduk kita. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan model segitiga restitusi. Boleh juga dipraktekkan nanti, siapa sebagai siswa yang bersalah dan siapa sebagai siswa dan siapa sebagai guru. Artinya membuat skenario-nya, dialognya dalam menyelesaikan masalah dengan mencabut 3 langkah restitusi tadi.
Saya bilang ini. Refleksi dan siswa yang diberikan. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat, sayangnya tadi suaranya tidak kedengaran. Ya, saya praktekkan segitiga restitusi ini ke siswa. Dan ketika selesai saya berikan model segitiga restitusi di atas penyelesaian masalah mereka. Saya berikan kesempatan untuk mereka merefleksi, menilai apa yang mereka rasakan pada saat masalahnya sudah saya selesaikan. Mereka mengatakan begini, kalau seandainya semua guru menyelesaikan masalah di sekolah ini seperti ini, Bu, yakin ya, semua akan baik. Karena kenapa? Tidak ada rasa terpojokkan, tidak merasa dipermalukan. Kita merasa dihargai oleh guru sekalipun kita melakukan kesalahan. Jadi itu inti dari segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, ini penutup dari serangkaian kegiatan kita hari ini. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak sekolah yang telah mendukung program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, sehingga hari ini semua boleh berjalan dengan baik atas dukungan kepala sekolah dan bapak ibu guru sekalian. Semoga apa yang saya sajikan hari ini walaupun belum sempurna, tetapi saya mohon bapak ibu guru, mari kita saling sharing, memberi masukan kapanpun dan dimanapun, di mana waktu kesempatan kita untuk bisa sharing bersama-sama. Atasnya kami ucapkan terima